Mulai, kita baca Romawi 5 dan A ya, saudara-saudari teman-teman sekalian. Pembelaan Paulus akan kuasa kerasulannya melalui cara perjuangannya. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ayat 2, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Amin. 4. Karena senjata ini dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. B. Melalui ukuran kapasitas Allah. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga milik Kristus sama seperti dia. Amin. Bahkan, jikalau aku agak berlebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Oke, silakan Anda Alex ya. Amin. 9. Ini 2 ayat, 1 ayat ya Pak. 1 ya. 9. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Amin. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami, bila terhadap muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Ya. Oke. 12, memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ya. 14. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Amin.
Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. 17, tetapi siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mamamu. Amin. 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Oke ya, jadi meskipun hanya 18 ayat, teman-teman sekalian ya, kita melihat begitu jelasnya Paulus memberi kita terang ya pada hari ini, ya, yaitu supaya Tuhan bisa membawa kita juga seperti yang Tuhan inginkan. Ya, jadi dari ayat 1 sampai 6, bagaimana dia memberitahu cara perjuangannya, lalu ayat 7 sampai 18 dia betul-betul memberitahu kita bahwa Allah mengukur kita ya melalui kapasitas yang kita miliki masing-masing. Oke, sebelum nanti saya bagikan yang saya dapatkan, adakah teman-teman yang mau bertanya atau share duluan? Dipersilahkan. Amin. Oke, belum ada ya. Kalau gitu saya mulai dulu, saya akan share sedikit dari yang saya pelajari. Jadi kita lihat ya, benar-benar Rasul Paulus ini, tadi Axel sudah baca di awal ya, bagaimana dia di ayat 1 benar-benar melihat seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Bayangkan, Paulus ya, kenapa dia begitu tidak berani ya? Kita lihat faktanya di sini ya. Jadi dia apa? Betul-betul merasa rendah dirinya ya, karena dia adalah orang yang apa? Pernah menganiaya orang Kristen. Dia menganiaya orang yang memanggil nama Tuhan. Nah, tapi apa? Oleh karena kasih karunia Allah, dia berani untuk memperingatkan siapa? Jemaat di Korintus. Supaya apa? Demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Artinya apa? Rasul Paulus sudah sampai dijamah sedemikian oleh Tuhan. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Touching ya. I'm so touched gitu kan. Aku sangat terjamah gitu. Nah, kelembutan Tuhan, kelemahan Tuhannya. Sehingga Rasul Paulus yang dulunya menganiaya orang Kristen, tapi sekarang, maaf bukan Rasul Paulus ya, Saulus yang menganiaya orang Kristen, dia diubah menjadi Paulus. Jadi ayat 2 dia minta kepada siapa? Jemaat di Korintus, juga kepada kita hari ini ya. Jadi supaya apa? Supaya Paulus ini bertindak keras ya, membawa menyangka hidup kami hidup secara duniawi gitu ya. Rasul Paulus nggak mau apa menegur atau bahkan mungkin ya memojoki gitu ya. Tapi apa? Dia karena tahu bahwa dirinya sendiri juga masih hidup di dunia ya. Tapi puji Tuhan, dia tidak berjuang secara duniawi. Ya apa? Ya membuang segala ya perjuangan dunianya. Jadi 4. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, ini sungguh perkara yang luar biasa dan sungguh amat mustika ya. Jadi tadi Axel juga udah bilang nobel, yang mulia. Bagaimana kondisi manusia hari ini yang begitu jatuh, begitu berdosa. Tapi ketika datang kepada Tuhan, boleh menerima rahmat dan kasih karunia. Ya. Jadi sekali lagi, Rasul Paulus begitu damba untuk apa? Mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sekarang pernyataan ya. Pernyataan adalah di dalam diri kita masing-masing. Ada rasa angkuh, ya, ada rasa tinggi diri. Tidak mungkin tidak ada. Maka oleh karena itu perlu anugerah dan rahmat-Nya. Ya, supaya apa? Supaya dia boleh menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi ini perkara yang mungkin bagi orang-orang muda sulit sekali. Karena apa? Dari dulu kita ya orang-orang muda sudah dikejar untuk menjadi apa? Harus nomor 1 ya. Harus menjadi orang yang sukses gitu kan. Oke, kamu harus mengalahkan yang lain, sebenarnya boleh menjadi nomor 1.
Nah, ini dia. Sehingga menciptakan apa namanya? Individualistis, ya. Menciptakan apa namanya? Egosentris, ya. Tapi apa? Bisa nggak ditaklukkan? Bisa. Melalui apa? Datang kepada Yesus, ya. Nikmati setiap firman-Nya. Sehingga ada lagu pujian yang mungkin sama-sama sering kita dengar dulu, ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Artinya apa? Ketika kita disentuh, dijamah seperti Rasul Paulus, kita pasti akan bisa menjadi apa? Seperti demikian. Teladan yang demikian. Tapi sekali lagi, nggak bisa instan. Tapi perlu proses. Seperti kita berkuliah, ya, dari SD, SMP, SMA, baru kuliah, butuh waktu yang lama. Nah, demikian pun dengan kehidupan rohani. Nggak bisa hanya, oh besok aku mau berubah jadi rohani. Nggak bisa. Tapi perlu proses, ya. Jadi dari ayat 1 sampai 6, ini yang bisa saya bukakan. Nanti kalau ada tambahan bisa waktu lagi, saya akan beri sedikit lagi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada? Boleh memberi pandangan atau yang ayat yang dirasa menerangi juga boleh. Amin. Oke. Belum ada? Aku kok Silakan. aku di ayat 4 sama ayat 13. Nah, ini yang pertama ayat 4 itu karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sama ayat yang 13 kok. Ayat 13 sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerajaan yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Itu aja sih sharing. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ini ayat kunci juga ya, salah satu ayat kunci daripada Korintus pasal 10 ini. Amin. Thank you, Herlin. Yang lain, ada lagi? Ya. Halo semua, maaf ya aku telat joinnya, jadi nggak bisa baca sama-sama. Ya, aku menikmati di ini nih yang betul nih sama yang kayak Herlin 3 dan 4. Kan Herlin tadi 3 ya. 4. Aku juga bagus ya. Jadi memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini juga di ayat 5, kami mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Yesus Kristus. Aku menikmati di sini adalah mengenai ketaatan gitu. Bagaimana ketika kita terhadap orang-orang di atas kita gitu ya, terhadap situasi yang Tuhan sudah aturkan, kita tuh harus memiliki satu sikap yang tidak angkuh ya, yang di sini dibilang setiap pikiran, dibilang di sini kalau di siasat di catatan kakinya itu adalah siasat dan pemikiran yang berasal dari pikiran gitu, pikiran yang tidak taat kepada Allah gitu. Jadi aku melihat bahwa ada ya banyak sekali contoh-contoh pemberontakan di dalam Alkitab gitu, banyak sekali, misalkan Miriam dan Harun, ada Datan, Abiram dan Bani Korah gitu ya, bagaimana mereka tuh nggak taat dan mereka tuh juga merasa angkuh gitu ya, merasa bijaksana gitu. Mereka juga memberontaknya menggunakan alasan-alasan yang masuk akal gitu. Tapi sebenarnya pikiran-pikiran dan alasan-alasan karena keangkuhan diri mereka gitu. Nah, ini adalah pikiran yang tidak taat gitu. Tidak taatnya mungkin kelihatannya si Miriam ya tidak taat kepada Musa gitu. Terus si Nabi Korah juga nggak taat kepada Musa yang adalah manusia. Tapi sebenarnya Musa kan adalah orang yang telah ditentukan oleh Allah gitu kan untuk memimpin bangsa Israel.
Tapi meskipun Tuhan udah, apa maksudnya, ini kan memang kelihatannya seperti memberontak terhadap manusia kan. Tapi ini sebenarnya adalah memberontak dan nggak taat terhadap Allah gitu. Karena pikiran-pikiran mereka, pikiran-pikiran yang tidak taat. Sama dengan kondisi kita hari ini gitu ya. Kalau misalkan kita terhadap otoritas di depan kita, ada wakil misalkan kayak orang tua gitu atau guru gitu ya. Kita memiliki satu pikiran-pikiran yang tidak taat gitu, pikiran-pikiran yang memberontak. Sebenarnya hal itu bukanlah hal yang baik gitu, karena mungkin memang kita kelihatannya memberontak terhadap orangnya, tapi sebenarnya kita tuh memberontak terhadap Allah yang sudah menetapkan kuasa gitu di atas kita. Dan juga pernah dibilang bahwa nggak ada kuasa yang tidak berasal dari Allah gitu. Pemerintahan itu sudah diaturkan gitu sama Tuhan. Ini juga aku masih belajar ya untuk melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat gitu. Dia itu meletakkan orang di depan kita, dia mengaturkan satu situasi adalah bukan supaya kita tuh menderita gitu ya, sehingga kita tuh punya pikiran-pikiran yang istilahnya tuh menuduh Tuhan atau enggak kayak menganggap bahwa Tuhan nggak adil gitu. Tidak demikian gitu ya. Kita bisa melihat bahwa dari setiap situasi dan kondisi apapun itu, semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu. Nah juga sekarang ya perjuangan kita tuh bukan melawan yang duniawi gitu ya, tetapi kita tuh berjuang harus melawan pikiran-pikiran kita yang tidak taat. Pikiran kita harus ditanggulangi, tapi bukan melalui diri kita sendiri ya, tapi kita balik lagi kepada Kristus gitu. Menaklukkannya kepada Kristus. Kita juga perlu belajar untuk taat, bukannya dengan tekad kita sendiri gitu ya, tapi dengan kuasa Tuhan gitu yang sudah ada di dalam kita ketika kita menerima Kristus. Maaf ya kepanjangan. Thank you, sekian. Tuhan, sungguh luar biasa terang yang didapat. Terima kasih, Marta. Dari yang lain ada lagi? Mungkin dari Alex, Axel, ya, Rika, Lisa, Marel, Amos. Ada? Amin. Oke, puji Tuhan. Silakan kalau ada. Puji Tuhan ya, saudari. Juga menikmati pembacaan Alkitab kita hari ini. Dikatakan ya di ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan ya saudari, saya sangat diterangi dengan ayat ini. Dikatakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kita melihat bagaimana ketika Paulus ya mendapat karunia daripada Allah, ya dia benar-benar orang yang 100% berpaling kepada Allah, juga mengarahkan pikirannya kepada Allah. Dan bahkan ya ketika dia menerima karunia itu, ya bukan menjadi satu alasan bagi dia untuk bermegah atau berbangga diri terhadap karunia itu. Ya, tetapi ya kita lihat di catatan kakinya dikatakan ayat 8, berlawanan dengan anggapan orang dalam konsep alamiah mereka, kuasa kerasulan bukan digunakan untuk menguasai kaum beriman, tetapi untuk membangun mereka. Dari kita melihat sungguh sangat banyak di kekristenan, banyak ya yang menganggap dirinya hamba Tuhan ya, tetapi ya dia menggunakan itu untuk yang menguasai orang-orang ya, menguasai kaum saleh. Tetapi kita melihat di dalam Tuhan ya, kita sangat bersyukur ya, kita memiliki hati yang dipalingkan sehingga kita benar-benar ya ketika kita berbicara bagi Tuhan ya, kita bukan untuk menguasai orang ya, tetapi bagaimana kita dengan kaum saleh itu ada satu pembangunan, ya ada satu kebangunan di antara saudara dan saudari. Si Tuhan, saudari, saya juga merasa bahwa sebagai orang-orang muda ya kita sangat perlu ya dibangun di dalam Tuhan ya, sungguh sangat perlu kita apalagi ya berita, kalau kita mengikuti berita FKKP minggu ini, minggu kemarin ya dikatakan disusun oleh kebenaran
hari ini ya keperluan kita perlu ya memang disusun oleh kebenaran, sehingga ya benar-benar ya kita ketika mendapat terang Tuhan ya kita bukan bermegah atas karunia itu, tetapi benar-benar kita menggunakan setiap apa yang Tuhan berikan itu untuk membangun setiap kaum saleh. Lagi sebagai orang muda kita boleh saling terbangun. Dari puji Tuhan ya, saya juga memohon maaf ya kemarin ya 1 minggu 2 hari ya saya tidak ikut, masih ada penelitian. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Alex. Oke, ya. Oke, tadi masih ada yang lain? Waktu masih sisa sedikit. Kalau mau saksi masih boleh. Apakah ada? Kalau dari yang lain tidak ada, mungkin saya akan tambahkan sedikit, setelah itu kita selesai ya. Oke, jadi tadi sudah banyak yang share ya dari Herlin ya, lalu Marta, Alex ya. Kita sebagai apa nih, yang tinggal pada zaman ini ya. Sekali lagi ada perkataan begini ya, kalau aku tidak mau dipakai, maka Tuhan bisa atau pasti akan memakai orang lain, begitu. Nah, ini juga adalah satu fakta di mana Rasul Paulus betul-betul dia memustikakan panggilannya. Ya, jadi dari ayat 7 sampai 18 itu nanti yang tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa di ayat yang terakhir ya, di ayat 16-nya. Dengan demikian kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh pada daerahmu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ya. Ayat 17-nya sungguh amat memberkati ya. Tetapi siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini bukan hanya berlaku untuk pekerjaan Injil, tapi adalah juga untuk setiap perkara. Ya. Di dalam kondisi kita ya, misal kita berkelebihan, berkecukupan, atau kita memiliki satu talenta atau sebagainya, ya kita bermegahnya di mana? In Christ, di dalam Tuhan. Ya memang untuk memasuki kebenaran sekali lagi kita perlu memohon ya kepada Tuhan memberi kita anugerahnya. Ya, jadi sekali lagi supaya kita tidak terus bosan-bosan ya. Kita terus mengingatkan, yaitu bagaimana supaya kita boleh menerima kasih karunia ini. Kita perlu terbuka seperti botol, diisi dengan air sampai penuh, lalu kita jaga supaya kita boleh juga terus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah mengapa kita terus mengadakan pembacaan Alkitab tiap hari, meskipun hanya ya 18, 22 ayat, ya 30 ayat, tidak masalah. Tapi apa? Kita terjaga, kita juga teringatkan, kita kembali didorong untuk apa? Memiliki satu kedambaan untuk membawa orang lain juga bisa menikmati firman kebenaran. Inilah yang Rasul Paulus kerjakan, inilah yang rasul-rasul lainnya juga kerjakan. Amin. Jadi Tuhan, kita sampai di sini ya, kita mengucap syukur atas firman kudus ini ya. Kita akan tutup ya teman-teman karena juga sudah waktu.